Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Untuk menjadi pengikut Yesus yang baik dan benar, cuma satu jalannya, masuk Islam. Masuk Islam. Karena umat Islamlah sebenarnya yang mengamalkan semua ajaran Nabi Isa alaihissalam, bukan mereka. Tapi itu pun hadirin, saya tidak sebentar, 4 tahun saya pelajari itu, baru saya ambil kesimpulan masuk Islam. Kalau saya tidak masuk Islam, berarti saya merasa saya sebagai pengkhianat Yesus. Nah, saya banyak menemukan ayat-ayat dalam Alkitab. Nah, kita lihat contoh ini. Kenapa saya memilih Islam, ya? Kita lihat agama Yahudi, dia hanya beriman kepada Nabi Musa dengan kitab Taurat, tapi dia tidak pernah beriman kepada Yesus dan Injil, apalagi kepada Nabi Muhammad dan Quran. Agama Kristen beriman kepada Musa dan Yesus, berarti kepada Taurat dan Injil. Maka kitab suci mereka kan 2, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi mereka tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW dan Quran. Tapi Islam beriman kepada Musa, Yesus dan Muhammad. Dalam Islam mengimani semua nabi, semua kitab suci yang turun sebelumnya. Berarti Islam agama yang sempurna. Menurut Alkitab mereka, babi itu haram. Babi haram. Tapi selama saya beragama Kristen, tidak pernah sekalipun pastor atau pendeta menyuruh untuk mengharamkan babi. Padahal di sana tertulis sangat jelas babi itu haram. Jangankan dimakan, disentuh dagingnya aja haram. Yesus mati, dikafani dan dikuburkan tanpa pakai peti. Semua umat Islam gimana? Mati, dikafani, dikuburkan tanpa pakai peti. Yesus mengaku dia utusan Allah. Tertulis di kitab Injil mereka, kata Yesus, dia ini utusan Allah. Semua umat Islam menjadikan Yesus utusan Allah, tapi mereka nggak mau, rendah, dibikin jadi Tuhan. Menurut Alkitab, sholat itu sembahyang sujud harus menghadapkan wajah ke kiblat. Ka'bah maksudnya, kiblat. Semua umat Islam sholat menghadap ke kiblat. Mereka menghadap kemana? Kemana saja kan? Mau berdampingan, bangun gereja juga begitu mereka. Berhadapan, bertolak belakang, berdampingan, tidak ada urusan. Tapi kita umat Islam bangun masjid, musola, pakai kompas bahkan, ya kan? Terkadang kita masuk masjid, kiblatnya nggak pas, gampang kan? Cuma sajadah aja diserong-serongin, ya kan? Sapnya diserong-serongin. Saking samina wa ta'na, tapi mereka nggak ada aturan sembahyang mau berbakti menghadap kemana saja, bangun gereja menghadap kemana saja, nggak ada. Padahal kita lihat ayatnya jelas, kita lihat nih. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Bait itu bait Allah maksudnya, Ka'bah maksudnya itu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus. Ya, amalkan ini orang Islam. Di dalam kitab suci mereka, Yesus menyuruh itu menyembah itu hanya kepada Allah, ya. Kita lihat. Tapi yang terjadi justru mereka Yesus yang disembah-sembah. Yang menyembahnya kepada Allah siapa? Ya kita umat Islam juga. Yesus disunat, Yesus dihitan, disunat. Semua umat Islam sunat. Mereka malah tidak mewajibkan berhitan atau bersunat. Jilbab wajib. Ternyata di Alkitab jilbab itu wajib. Bahkan wanita tidak memakai kerudung, kalau dia bahasa dia tudung itu, kerudung. Itu sanksinya rambutnya dicukur, alias digunting. Dalam Islam nggak ada ancaman begitu. Nggak pakai jilbab ya silakan, cuma berdosa kan? Dosa, tapi tidak ada sanksi gunting rambut. Jadi Kristen digunting rambut loh.
Berarti lebih saklek di dia. Malah yang amalkan justru orang Islam. Mereka tidak peduli, kalian. Menurut Alkitab, saya baca dalam Alkitab, semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes di Injil 4 itu, Yesus mengaku dia nabi. Ya. Semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Tapi orang Islam nggak mau bikin dia nabi. Kita lihat ini ayatnya. Ya. Injil Matius, kata Yesus, dia seorang nabi. Injil Markus, kata Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi. Injil Lukas, nabi. Ya, Injil Yohanes, nabi juga. Jadi semua Injil 4 Yesus mengaku dia nabi. Yang menjadikan Yesus nabi siapa? Kita orang Islam. Malah mereka menjadikan dia Tuhan. Kalau nabi rendah kata, ya, hamba. Yang amalkan siapa? Sekali lagi kita umat Islam.